Ya, ini adalah episode perdana dari Offside ID dan di episode pertama ini kita akan membahas sedikit tentang eh, gimana sih IPL kok bisa sampai ditunda gitu. Terus yang kedua yang jadi fokus kita adalah tentang Steven Gerrard. Kira-kira bisa nggak Gerrard nih membawa Aston Villa finish lebih baik dibanding musim sebelumnya? Jadi gimana, Midian? Oke, jadi kemarin sih sebenarnya pada saat awal pertama kali beritanya keluar itu awal mulanya Tottenham ya. Awal mulanya Tottenham ya. Tottenham mulai ada yang kena pemainnya positif tuh. Kemudian disusul tuh yang dari kurang jelas sih kemarin pada saat yang berita MU. Entah MU Brand pemainnya kah? MU Brentford itu ada staff klub yang positif COVID. Jadi matchnya ditunda, terus Brentfordnya juga staffnya ada yang kena juga. Jadi matchnya ditunda. Oh dari staffnya ya, bukan dari pemainnya ya. Kalau kalau dari pemain nggak tahu, soalnya IPL tuh nggak pernah mau merilis pemain mana aja yang kena COVID, pemain mana aja yang habis divaksinasi. Oh gitu. Oke. Mm-mm. Jadi kalau misalnya anu sih coba flashback ke tahun lalu ya kan. Awal mulanya pertandingan Liga Inggris akhirnya diputuskan tanpa penonton. Kalau menurutku sih nanti ke depannya dari IPL sendiri tuh harus cepat putuskan apakah memang mau diselenggarakan seperti yang sekarang ini by condition dia nggak semuanya dia ditunda. Ada juga kayak semalam itu Leeds lawan Arsenal penonton juga masih full. Tapi kalau misalnya melihat dari agenda ya kan beruntun di musim tahun depan. Tahun depan kan itu bakalan ada Piala Dunia, akan dimulai lagi kualifikasi Nation League kalau nggak salah. Kemarin kan ada draw-nya lagi tuh. Ya, dan isunya CONMEBOL mau ikut ya kan. Nggak tahu bagaimana formatnya Nation League yang Piala Dunia kah apa khusus Eropa kan. Jadi kalau itu memang murni untuk gimana cari cuan lah kan. Iya, kita Cari kita cuan tapi ngerti lah kalau esensi web sepak bola ini sekarang lagi krisis soalnya. esensi kompetitifnya jadi hilang kan. Iya, Akhirnya pada saat kita kalau mau nonton Inggris Jerman tuh yang harusnya euforianya apa ya ada kalau bisa dibilang kayak El Clasico lah. Tapi kalau misalnya kita tonton di Nation League keseringan ketemu atau nanti di mana gitu jadi kurang gregetnya. Jadi kalau menurutku yang IPL nih setelah nanti tahun baru ya mau nggak mau pilihannya tetap diselenggarakan tapi tanpa penonton. tapi yang tadi aku baca kan, bukan nggak mungkin kalau misalnya kalau misalnya COVID ini masih ada, dan aku nggak yakin sih kalau COVID ini bakal selesai dalam tahun depan. Kemungkinannya klub Premier League itu harus mempertimbangkan kalau misalnya mereka mau beli pemain, mereka mungkin mempertimbangkan pemain ini udah divaksin apa belum. Soalnya tadi yang aku baca kan ternyata cuman ada 68% pemain yang habis divaksin, vaksin dosis kedua. Nah, itu kebalikan Nah, kontras banget sama. kayaknya susah kalau di Eropa atau di luar Tapi sana karena tapi mereka itu tapi di Italia sama di Spanyol itu 95 sama 98% yang udah kena vaksin dosis kedua, dan itu dosis dia. kedua. Jadi itu dia kenapa Liga Spanyol tetap full penonton, terus Liga Italia juga masih jalan sampai sekarang karena vaksinasinya udah nyampe tahap kedua. Dan tapi anehnya sih karena di Inggris nggak tahu kenapa cuma 68%. Ya alasannya karena kalau tadi sih, jadi ada pemilik klub di IFL, dia Mm-mm. dia ngomong kalau yang susah itu sebenarnya pemain usia 20-an, kalau udah 30-an tahun itu mereka lebih bijak gitu. Yang susah Mm. itu adalah pemain muda. Pemain muda itu mikir kalau misalnya mereka nggak divaksin, tapi divaksin terus kena lagi gitu kan. Jadi agak susah buat ngebujuknya. Cuman bisa jadi salah satu cara buat ngakalin gimana caranya supaya liga tetap jalan dengan
mempertimbangkan itu salah satunya beli pemain yang sudah divaksin atau ada klausul. Jadi kalau misalnya pemain ini belum divaksin nih, otomatis dia Mm, nggak bisa main gitu kan. Dan itu mau mm. nggak mau kalau pemain muda nggak bisa main, itu pasti mereka nggak bisa berkembang. Jadi ya mungkin ke depannya vaksin bisa jadi salah satu syarat sih. Kalau menurutku kecil kemungkinan ya, karena di sana itu vaksin itu dikasih itu pilihan, bukan nggak ada kayak misalnya kalau nanti nggak vaksin disusahin diurus di kelurahan gitu kan. Jadi karena eh, terakhir itulah kalau misalnya eh, eh, kamu coba nonton tuh tweetnya dari tweetnya Premier League yang resmi, itu Hmm. ada Shearer tuh campaign supaya segera vaksin kan. Ah, di situ juga dibilang sebenarnya nggak ada tuh menekankan terkait konsekuensinya kan. Konsekuensi selain untuk menghambat penyebaran. Karena memang di sana itu kalau misalnya pun ada orang masuk ke yang naik pesawat lah, justru yang dikasih pilihan itu bukan ke apa ke orang yang bukan vaksin. Pilihan itu dikasih ke orang yang vaksin. Apakah mau naik kalau misalnya ada orang yang tidak vaksin? Karena itu hak pribadinya gitu. Hmm. Jadi kecil kemungkinan ya kalau misalnya disertakan semacam klausul atau persyaratan kalau mau beli pemain seenggaknya mereka harus salah satu tiap klub mempertimbangkan pemain ini udah divaksin apa belum. Kalau dari FA-nya atau FIFA-nya kecil kemungkinan kecuali kalau Dari dari klubnya sendiri. pemerintahnya. Kalau dari regulatornya kayaknya kecil kemungkinan. Kalau dari pemerintahnya strict, aduh, kalau ngelihat pemerintah Inggris sekarang suram. Parameternya dari kayak ininya sindiran-sindiran Gary Neville ya. Iya, kalau kalau kita sebagai orang yang awam di perpolitikan Inggris, seenggaknya kalau ngelihat Gary Neville tantrum di Twitter ya kita tahu lah kalau Inggris itu sedang tidak baik-baik saja. Kalau menurutku sih itu kalau masalah vaksin nanti akan jadi dibuatkan dalam satu poin regulasi khususnya misalnya dalam hal transfer pemain kayaknya kecil kemungkinan ya. Hmm. Karena itu terlalu eh, kalau di Eropa sana kayak terlalu jauh ininya. Kalau misalnya harus di ini. Kayak sekarang di Indonesia mungkin kan aturan yang terbaru kan segala urusan tuh Harus urusan ada kartu vaksin. kepeluruhan. Ya, Nah, ya. kalau di sana kan enggak gitu kan. Tapi harus harus ada ketegasan sih memang dari regulator. Menurutku klub juga bisa ngambil sikap tegas di buat pemain yang nggak mau divaksin. Dan mungkin Bayern Munchen jadi salah satu klub yang tegas banget. Sekelas Joshua Kimmich itu nggak dimainkan berbulan-bulan itu gara-gara nggak divaksin ya. Tapi Joshua Kimmich itu nggak dimainkan karena dia nggak vaksin atau setelah udah kena tuh dia. Dia itu nggak vaksin, terus ada masalah di ininya, di paru-parunya apa gimana ya kan. Jantung Habis itu, keluar ya. iya habis itu dia kena virus. Tapi kayaknya memang dia nggak dimainkan tuh karena itu, karena nggak Karena divaksin. nggak vaksin. Kayaknya iya, cuman aku belum nggak terlalu ngikutin sih Liga Jerman. Awalnya tuh aku kiranya si Joshua Kimmich itu memang nggak dimainkan karena sudah terinfeksi dulu dia. Habis itu barulah keluar beritanya, Dia nggak mau divaksin. iya salah Hmm, satu penyebabnya karena dia nggak mau divaksin. Di MU juga kan nggak tahu ya Lindelof itu kemarin sebenarnya udah vaksin atau belum? katanya sudah dikonfirmasi sama istrinya kalau Lindelof tuh sama dia udah vaksin 2 kali. Udah vaksin ya. Jadi isu pernapasan yang kemarin Lindelof bermasalah itu bukan karena COVID. Tapi kalau menurutmu nanti misalnya Liga Inggris ini bakalan tetap dijalankan kayak yang sekarang ini ya baik kondisional aja atau bakalan diputuskan ini tanpa penonton. Kalau tanpa penonton ya fans pasti nggak mau lagi balik ke tahun kemarin kan, ketika pertandingan itu kayak nonton Liga Ramadan, nggak ada Hmm. euforianya sama sekali kan. Lebih Hmm. lebih antusias nonton Liga Ramadan sebenarnya, ada baku jotosnya. Tapi kalau
Kalau tanpa penonton cuman denger Maguire nyumpahin Rashford tuh kayaknya kurang. Mungkin ya kalaupun misalnya memang harus tetap dijalankan ya berapa persen penonton kayak pas awal-awal Premier League bounce back setelah COVID kemarin. Hmm. Tapi jangan sampai kosong lah. Kalau kosong mending liga diliburkan aja sampai Piala Dunia gitu kan. Tapi kalau misalnya nih, kita ambil satu opsi dulu aja kan, nanti bakal tanpa penonton nih misalnya kan. Hmm. Dari segi tim, performa tim lah. Mm-mm. Kalau misalnya kita coba flashback ke musim lalu kan, itu bakalan ada yang diuntungkan atau dirugikan nggak? Kayaknya sama-sama lebih ke dirugikan kayaknya. Soalnya nggak ada motivasi tambahan buat pemain buat nunjukin performanya mereka. Kita coba lihat ya, yang aku lihat sekilas ya, ini memang nggak Hmm? ada data nih. MU itu hasilnya lebih bagus kalau nggak ada penonton. Itu di eranya Ole kemarin ya. Kiranya oleh kan. Hmm. Kayak kalau kita ingat lah, Martial tuh Oh kita kita emang nggak bisa kita nggak bisa memasukkan nama Martial di sini. Soalnya itu kita nggak perlu lagi Martial di sini. karena memang Martial itu contoh terendah yang bisa kita ambil, Martial dia bisa contoh. naik gitu kan. Nah, seorang Martial aja bisa gitu. Ya, Masa tapi yang lain nggak bisa? justru karena Martial aja bisa tapi yang lain nggak bisa itu tanda tanya sebenarnya. Martial ini sebenarnya dia spesialis pemain tanpa penonton apa memang gimana? Nah, Tapi bisa sih kalau misalnya targetnya United itu di akhir musim adalah masuk kembali ke zona champion dengan pertandingan tanpa penonton, ya Ragnik bisa memaksimalkan peran Martial di situ. Jadi Martial nggak usah dijual sampai musim panas. Biarkan dia sendiri yang jadi Ronaldo sampai akhir musim. Dijamin. Dia itu spesialis tanpa penonton memang. Dia itu iya nggak ya. bisa main kalau dalam tekanan. Kalau untuk match postpone ya semoga aja minggu depan Boxing Day balik. Bisa bisa nonton Boxing Day. Udah ini 1 minggu weekend ini benar-benar nggak ada nggak nonton Premier League, nonton Arsenal Leeds tengah malam, nggak ada jam 10 nonton Roma Atalanta doang. Jadi ya memang memang ya sebaiknya kalau dipospon minggu ini aja lah. Minggu ini. Minggu ini aja. Kalau Ini nggak ada kedepannya tanda-tanda nih. kayaknya kecenderungan buat nggak dipospon minggu depan sebenarnya kecil sih. Ah, Jadi ini kayaknya udah memang mulai bakal nih. tetap dipospon, bakal tetap ditunda. Mungkin lebih mengarah ke sana sebenarnya. Oke, balik lagi ke topik kedua nih, Steven Gerrard. Kalau misalnya Gerrard dari kacamata fans, ya Gerrard Mm-mm. menurut saya gelandang serba bisa, gelandang komplit dan mungkin akan jadi perdebatan kalau misalnya Gerrard ini siapa yang lebih baik di antara Gerrard, Lampard sama Paul Scholes dari United. Nah, menurut kamu gimana? Dari 3 pemain ini siapa yang paling menonjol di antara ketiganya gitu? Yang paling menonjol. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari dari apa segi permainan, kalau dari segi permainan tuh mereka sama-sama kalau dibilang komplit, komplit gitu. Karena nggak ada yang misalnya kayak nggak ada yang pemain yang malas gitu kan. Mm-mm. Kalau dibilang lari, di tiga-tiganya sama lari gitu. Terus dilihat dari kontribusi ke klubnya, ya Mm-mm. tiga-tiganya punya kontribusi masing-masing kan. Masif lagi kontribusinya ya. Iya, jadi Mm-mm. eh, kemudian dilihat dari dari masing-masing fans gitu, dari masing-masing supporter, masing-masing ketiga klub itu nggak ada yang kayaknya yang punya cerita apa ya. Kalau dilihat kayak Pogba sekarang, Mm. itu kan fans MU itu terbelah kan. Terbelah ya, betul betul betul. Mm. Nah, dari tiga pemain ini nggak ada tuh kayaknya yang terbelah di masing-masing fansnya, Hanya ya kan? fans Jadi hipster aja kalau sih yang beranggapan kalau Scholes, Gerrard dan Lampard itu pemain overrated.
perlu dicek CT scan itu kepalanya kalau misalnya ada yang ngomong Lampard, Gerrard, Scholes itu pemain Eh, overrated. itu biasanya yang punya pemikiran seperti itu kalau dia mau lebih luas lagi terkait kontribusinya ke timnas kan. Ngomongin timnas ya, timnas Inggris. Iya. Karena biasanya kalau Hmm, gelandang setipe kayak Scholes, Gerrard, Lampard itu di timnasnya bagus, pasti jadi tolak ukurnya itu ya Iniesta, Xavi gitu kan. hmm, 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 hmm. Nah, sedangkan mereka ini kompetitif contribution itu ya hanya di Di liga, liga betul. Iya. di liga. Makanya mungkin ada tuh yang paling terbelah tuh yang menganggap ya ketiga pemain ini overrated kan. Jadi kalau masalah tadi kontribusi ke masing-masing klub, kemudian pandangan supporternya mungkin itu terlalu apa ya, Bias. terlalu normatif lah, Ya. bias kan. Karena memang Mm-mm. tolak ukurnya harus kita ambil supaya nggak biasnya itu nggak terlalu jauh. Mm-mm. Jadi yang mau saya tolak ukurnya ya dari kontribusi gol sama assist. Kalau Hmm. dari gelar sudah pasti ada satu yang tersingkir kan. Oh ya, itu betul. Kalau dari gelar sudah pasti. Sudah Cuman pasti ya. kalau misalnya dari kontribusi ya, gol, inilah untuk ukuran seorang gelandang yang punya produktivitas tinggi ya Lampard gitu. Lampard ya. Kalau Gerrard mungkin lebih unggulnya dari leadership mungkin ya. Kalau ngomongin tiga pemain ini di tim nasional, salahnya pelatih Inggris nggak sih menurut kamu ketika mereka memutuskan masang Gerrard sama Lampard di posisi mereka masang Gerrard sama Lampard berbarengan gitu. Itu jadi bumerang nggak sih pada saat pada zaman itu menurut kamu? Soalnya kalau kita ngelihat Jadi bumerang. perannya, ya maksudnya Gerrard sama Lampard itu kan pemain yang tipikalnya hampir mirip. Jadi dengan Hmm. memainkan mereka berdua di lapangan tengah itu jadi tumpang tindih gitu loh perannya. Iya nggak sih? Memang seharusnya itu salah satunya aja, tapi bisa jadi faktornya kenapa dulu yang pelatih Inggris mereka pasang mereka berbarengan itu lebih ke masalah dari bisikan-bisikan dari luar lah. Tapi ya Gerrard sebagai pemain ya memang masanya udah lewat dan sekarang dia udah di Aston Villa dari Rangers dan ada beban sebenarnya buat Gerrard di Aston Villa meskipun nggak bisa dibilang bebannya lebih berat dari ketika dia di Rangers, tapi dengan modal dia berhasil membawa Rangers juara kan, tanpa kalah lagi. Hmm. Itu sebenarnya Iya, iya. modal besar buat Gerrard. Dan tadi kamu kan nyebut salah satu atribut yang dimiliki Gerrard pada saat dia masih jadi pemain adalah dia punya jiwa kepemimpinan kan. Tapi kamu ngikutin gak sih pas Gerrard di Rangers atau sempat nyari referensi nggak sih gimana dia pas di Rangers? Nggak terlalu ngikutin Liga Scotland. Cuman memang kalau dibilang dominasinya Gerrard di Rangers Hmm. nggak bisa juga kita langsung terlalu dini kalau menurutku, kalau kita mau berpatokan dari dulu di Scotland ya Hmm. ke EPL. Cuman kalau ditanya ngikutin nggak ngikutin. Hmm. Jadi gini, tadi saya sempat nyari referensi gimana sih Gerrard pas waktu di Rangers. Jadi itu kan Gerrard Hmm. itu masuk di Rangers pada saat posisi klub masih dalam kondisi compang-camping. Istilahnya Rangers habis karena ada masalah finansial, mereka turun kasta kan ke divisi 4. Itu 2012. Nah, sejak dari periode itu sampai 2015 apa 2016 ya. Itu Rangers berusaha buat balik lagi ke divisi utama Liga Skotlandia, apa sih namanya? Aku lupa. Premiership, divisi Hmm. Premiership. Nah, itu pas promosi nggak mulus Hmm. sih perjalanannya Rangers. Jadi itu sebelum sebelum Gerrard masuk ya. Itu sebelum Gerrard masuk. Rangers cuma bisa finish di 3 besar itu 2 tahun berturut-turut setelah promosi dan pas Gerrard masuk
eh, ada perubahan pas Gerrard di Rangers itu yang menarik karena pas Gerrard melatih, dia pelatih yang nyoba taktik yang cocok dengan kebutuhan pemain sekarang, yang sesuai dengan kondisi pemain sekarang itu Hmm. taktik seperti apa. Jadi dari yang saya catat itu eh Gerrard berapa kali nyoba formasi, ada banyak formasi yang dia coba 4-3-3, 4-2-3-1, Hmm. 4-1-4-1, ada juga 4-1-2-3, dan yang menarik itu formasi yang paling banyak dipakai sama Gerrard itu adalah formasi 4-3-3, terus 4-2-3-1. Jadi tapi compang Itu zaman di Rangers ya. itu zaman di Rangers ya. Jadi 4-3-3 itu dia pakai formasi 4-3-3 itu 111 kali. 111 kali. Ah, itu per Yang nomor 2. 2018 dia pakai 4-3-3. Tapi yang menarik di formasi 4-3-3-nya Gerrard ini enggak seperti 4-3-3 yang overload di tengah, terus ada kayak false nine lah, apalah kayak gitu kan. Si Gerrard ini lebih fokus ke 4-3-3 dengan 2 winger tuh lebih mainnya klasik. Jadi Gerrard ini kayaknya tipikal pelatih yang sebenarnya Inggris banget, tapi dia berusaha nggak menginggriskan skuadnya gitu. Jadi dia itu Tapi akan Inggris pada waktunya. mungkin akan Inggris pada waktunya. Karena dia itu lebih lebih di 4-3-3 dia pakai 4-3-3 yang klasik, 2 wingernya itu ya main lebar, nggak jarang cut inside. Jadi memanfaatkan 2 winger, terus kalau misalnya dia pakai formasi lain tuh dia juga memanfaatin fullback. Jadi memang lebar lapangan tuh dimaksimalkan dengan baik sama Gerrard. Dari 5 pertandingan yang sudah dilakoni dia di Aston Villa, Mhm. itu linear tuh. Jadi Heeh, ini sumbernya dari dari WhoScore ya. heeh, heeh. Jadi di WhoScore tuh ada dia parameter match summary-nya itu strength, Mhm. weakness, style. Ya. Jadi dari 5 pertandingan ini stylenya itu dia selalu main melebar. Nah, iya. So, pertandingan pertama lawan Brighton main Mhm, melebar, mhm, kemudian kalau lawan yang Crystal Palace yang kedua itu main apa tendangan jarak jauh, mhm, kemudian lawan Leicester main melebar lagi, mhm. lawan Liverpool main melebar lagi, lawan Norwich main melebar lagi. Itu Jadi main dari 5 match itu heeh. Itu main itu itu dari parameter melebarnya itu berarti dia manfaatin gelandang sayap sama fullback ya? iya, Nah, formasinya heeh. yang digunakan 4-3-3. Heeh, heeh, heeh. 4-3-3 yang 3 gelandang itu sejajar ya. 3 gelandang sejajar, Jadi ya, 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 ya. fullback kanan kiri dia maksimalin Hmm. tuh. Jadi Fullback. kalau misalnya dibilang sejauh ini Gerrard sudah berhasil menerapkan formasi zaman-zaman di PS1. Itu kan itu Empat tiga sebenarnya iya, itu sebenarnya formasi yes, agak Inggris kan? Maksudnya back sayap naik, terus jarang ada pergerakan tambahan sampai ke kotak penalti, ya kan? Maksudnya klasik paling mentok switch play, iya kan? Jadi kalau dari 5 pertandingan ini apa tadi yang aku bilang dari apa Hmm, pas dia tangani Rangers, hmm, kayaknya memang dia punya apa gaya seperti itu ya, hmm, 4-3-3 lebar. hmm. Cuman nggak tahu nanti kira-kira ini bertahan berapa lama dia nafasnya dia di Inggris. Ya, Kalau di Scotland, mungkin dia kalau mau explore apa ya, formasi, explore taktik, explore formasi itu lebih lebih luwes. fleksibel ya, Ya, lebih lebih fleksibel, ya. eh, Hmm, karena kalau dibandingkan dengan apa gaya bermain sudah pasti jauh beda antara di hmm. Inggris dengan di Scotland. Tapi kalau kita lihat sih, justru yang dari apa ya, dari sisi kelemahan tuh yang aku tertarik tuh
Jadi kelemahannya Aston Villa itu dan juga jadi keunggulannya Mm-mm, gampang rebut bola dan gampang mm-mm, juga hilang bola. hmm. Itu memang sudah di highlight, sudah digaris bawahi sama asistennya Gerrard. Jadi di Gerrard, kalau misalnya di Rangnick kita kenal sama konsep Rangnick itu dengan 3C-nya, Gerrard itu Hmm. mengidentifikasi dia lebih, kalau misalnya dia mengidentifikasi gelandang, kalau dari asistennya Gerrard Hmm. si siapa, Billy atau siapa, Bill, itu dia ngomong Gerrard Hmm. itu mengidentifikasi gelandang harus ada gelandang itu tipikal destroyer, tipikal Hmm. energizer, mungkin energizer tuh yang kayak Kante kali ya. Terus ada Hmm. gelandang spider in the web, nggak tahu spider in the web mungkin Main maksudnya yang kemana-mana. bukan, kayaknya kalau diterjemahin, kalau misalnya kita ngambil analogi spider in the web, kayaknya spider in the web itu kan kalau laba-laba nangkap musuh, nangkap mangsanya itu kan jaring kan, jadi mangsanya terperangkap di jaring kan. Ah. Jadi kayaknya mungkin Oh. gelandang statis yang bisa baca Hmm. arus bola, memutuskan jalur bola kayaknya. Jadi mungkin tipikal kayak Michael Carrick kali ya Hmm. kalau zaman dulu. Terus Oh. ada passer, ya passer kita tahu sendiri, dan magician. Magician itu mungkin gelandang magician tuh siapa ya? Ronaldinho. Mungkin bisa jadi kalau anu lebih ke yang buat terupas-terupas kali ya. Iya, ya Rizky Pas kayak Bukan gitu. cuman bukan cuman yang end pass yang udah kelihatan orangnya nggak ada yang dijaga Ya, kan. ya bukan bukan passing yang passing ke kerumunan gitu kan. Jadi Gerrard di Rangers itu kenapa di highlight tadi kamu ngomong Gerrard permainannya lebih melebar karena memang kelihatan dari, jadi statistiknya kalau misalnya di Atletik, ada artikel Atletik nanti kita cantumin di screenshotnya di video. Jadi pas Hmm. Gerrard di Rangers itu perbandingan serangan dari kedua sisi itu 34 berbanding 40. Jadi 34% di kiri, 40% di kanan. Jadi agak balance kan. Nah di Villa itu cuman Hmm. 42 berbanding 30 gitu. Jadi 42 di kanan, 42 di kiri, 30 di kanan. 40 apa ya? Sejalan juga dengan apa yang di anu sama Huskor. Kalau dia Ah, memang stylenya dia attack down attack down the left flank. side, left Ah, side, left side. attack down the left side. Oh, oh. Terus yang menarik dari Favor long shot. dari Gerrard di Rangers itu, dia Hmm. itu cuma Rangers itu yang pas mereka nggak pernah kalah itu kan. Mereka itu tim Hmm. yang paling sedikit kebobolan. Cuma 6,6 shot per 90 menit Hmm. gitu. Jadi waktu Gerrard di Rangers, dia itu instruksinya buat back itu gimana caranya supaya bola itu nggak sampai ke kotak penalti. Mainnya mid block atau kalau perlu high block. Jadi si Gerrard menginstruksiin back tengahnya kayak kita sebenarnya sering ngelihat United sih. Cuman ya United backnya main high block tapi kalau kena counter nggak bisa lari semua kan ya. Sebenarnya Rangers berdasarkan artikel yang The Athletic itu mirip-mirip kayak gitu juga. Jadi naik tim press, passing, mutusin jalur jalur umpan, terus back tengahnya sampai ke lapangan tengah. Tapi yang dari yang coba kamu anu siapa key player-nya dulu pas di Rangers zamannya Gerrard? Kalau key players-nya di Rangers yang tadi itu si ini lebih ke fullback. Jadi Fullback ya? jadi key Oh, yang playernya. fullback yang golnya berapa gitu bukannya? Siapa Jadi itu ya? waktu musim pertama Gerrard pakai 4-3-3 itu kan strikernya winger kan, ya kan pakai strikernya Hmm. winger. Terus terus seiring berjalannya waktu dia dia ubah formasi lagi nih. Jadi dari 4-3-3 ke empat tiga Hmm. dua satu. Jadi ada dua nomor 10. Hmm. Dua nomor 10, satu striker tunggal, tapi dua nomor 10 ini mainnya link up-nya dengan striker gapnya nggak jauh. Jadi peran fullback itu lebih lebih maksimal. Nah, yang saya catat dari Rangers
Gerrard itu memaksimalkan dengan bagus peran fullback-nya si Borna Barisic, Calvin Bassey di kiri, terus James Tavernier di kanan. Jadi memang Ah, pemain itu yang katanya artikel ini hmm, termasuk yang menonjol di eranya Gerrard. hmm. Peran fullback itu Iya sih kerasa itu banget di si Gerrard. James Tavernier tuh yang asis sama golnya kalau nggak salah tuh gila tuh. Nah, iya dia fullback, back kanan. Yang paling produktif. Mm-mm. Terus Oh, masih masih. ada lagi nih yang menarik. Jadi Hmm. eh, pertanyaan sebenarnya Gerrard bagus nggak sih di Rangers? Nah, jadi artikel ini dia ngebahas untuk mengukur seberapa bagus sebenarnya Gerrard di Hmm. Rangers, itu mereka mengukur kualitasnya Gerrard dengan pakai rating system yang namanya klub ILO. Nah, jadi klub ILO Klub ini, gila. klub ILO ILO itu kan sebenarnya eh, di game itu ILO itu kayak rankingan lah, kayak gitu kan. Jadi sistem ratingnya si klub ILO ini dihitung dan diukur Hah? dari jumlah menang dan nilai Hah? sebuah tim jadi lebih tinggi saat ngalahin tim kuat. Nah, sebagai contoh, klub ILO mengukur Rangers gimana mereka bisa nilai ratingnya tinggi pas mereka ngalahin Braga di Europa League. Terus Hmm. nilai rendahnya Rangers itu pas mereka ngalahin tim lemah di Premiership itu si Hamilton Academical. Nah, Hmm. jadi pengukurannya itu ada parameter sendirinya. Jadi semakin tinggi lawan yang didapat sama klub itu dan klub itu menang berarti ratingnya tinggi kayak gitu. Nah, dari Hmm. berdasarkan klub ILO, Gerrard kan berhasil lolos kualifikasi tuh 3 tahun berturut-turut di Europa League. Berhasil sampai Hmm. di babak 16 besar selama 2 musim. Jadi bisa dibilang apa yang ditorehkan Gerrard di Rangers itu menyamai status mereka pada saat 2006. Waktu itu kan Rangers di 2006 lolos ke 16 besar UCL di bawah asuhannya si Alex McLeish. Kemudian Hmm. 2008 Walter Smith bawa Rangers ke final UEFA Cup. Nah, dari ILO klub itu titik terendah Rangers itu 2016 yang menariknya. Sebelum Gerrard masuk itu titik terendahnya 2016. Nah, grafik Rangers tuh Hmm. nggak pernah turun, jadi naik terus sampai saat ini Hmm. dan kemarin baru turun, baru agak menurun grafiknya sedikit. Mungkin faktor ditinggal Gerrard kayaknya. Tapi kalau kita mau ngukur Gerrard bisa nggak di Aston Villa? Kalau dia dikasih kesempatan dan dia bisa explore, bisa maksimalin pemain yang ada, bisa mengintegrasikan pemain yang ada, si siapa Leon Bailey, terus siapa sih yang Aston Villa yang Oli Watkins, Oli Danny Watkins. Ings, itu kalau dia bisa Hmm. mengintegrasikan itu kan pemain-pemain yang napasnya napas kuda semua sebenarnya. Itu Hmm. pemain-pemain energetik semua sebenarnya. Mempertahankan pola permainannya yang memaksimalkan lebar lapangan. Karena sebenarnya kalau Kalau Gerrard dari itu dia ini hmm. kan, dia nggak aneh-aneh sebenarnya formasinya kan. Hmm. Nggak ada yang namanya overlap berlebih lah, terus ninggalin satu pemain di sebelah kanan jauh lah kayak Hmm. Guardiola dan Riyad Mahrez yang disimpan di paling kanan jauh Hmm. gitu kan. Kalau menurutku sih untuk musim ini kalau dibilang berhasil eh, mungkin masih terlalu ya, Terlalu dini. apa ya, terlalu dini atau eh, masih belum bisa lah kita bayangkan berhasil itu bagaimana untuk sekelas Aston Villa kan. Hmm, Karena kalau misalnya kita lihat performa sebelum-sebelumnya paling ya di sekitaran ya masuk 10 besar mungkin udah jadi suatu yang bagus untuk ukuran Aston ya, Villa. ya. Tapi kalau yang aku lihat sih saat awal pertama kali dia dipinang sama Aston Villa, di situ dibilang clear kalau dia sebenarnya dia kiblatnya dia tuh Mm-mm. kiblatnya dia tuh dia ngikut lihat Klopp.
Hmm. Dan satu yang ditekankan sama dia disiplin, sama seperti yang Klopp juga kan. Mm-mm. Jadi Mhm. disiplinnya itu juga dimulai dari apa? Dimulai dari nutrisi Oh. pemainnya. Jadi kalau menurutku sih dengan kita lihat dari komposisi pemain ya, Mhm. mulai dari kiper Emi Martinez kan, Emiliano Martinez ya. Kawakan udah itu. Emi Martinez, Hmm. iya. Kemudian dari fullbacknya ada di kanan tuh paling aku tertarik sih sama si Metikes. Pernah Metikes. ngikutin ya? Aku nggak Ya, terlalu ini Metikes. Si pernah Tyrone ngikutin Mings ya? di mana sih? Aston Villa kan? Aston Villa. Iya. Nah, itu Jadi juga tuh kalau lumayan dilihat tuh komposisi physicality. komposisi back itu untuk ukuran Inggris ya, Hmm. CB-nya itu dia si Tyrone Mings sama ada temennya tuh lupa namanya siapa. Eh, punya fisik bagus juga. Nah, Matty Wah. Cash ini Hmm. dia ini sebenarnya pemain berdarah Inggris, tapi kalau nggak salah bulan lalu, 2 bulan lalu dia putuskan itu ngambil kewarganegaraan Skotlandia. Polandia. Polandia Iya, luar biasa. Polandia. Nah, Matty Cash nih kalau ingat pas ngalahin MU, Luke Shaw kalau nggak salah ya, tahan lah si Luke Shaw nggak bisa maju dan hampirnya crossingnya Matty Cash di kiri ada target kan. Mat target ya, Terus mat target ya. di penyerang Danny Ings, di Buendia. tengahnya ya, di tengah Buendia. Kalau dari komposisi pemain hanya kalau dibilang untuk berlawan tim-tim yang setaranya ya di atas kertas Aston Villa bisa lah. Setidaknya jadi 55-45 atau 60-40. Sebenarnya karena dari komposisi pemain ya, tergantung dari Gerrardnya aja kira-kira dia mau tetap bertahan dengan pakemnya dia 4-3-3 karena seperti biasa lah di Inggris itu paling kelihatan tim itu sebenarnya konsisten apa enggak pada saat sudah Setelah box, pasca ya betul. Boxing Day kan. Setelah Boxing Day ya betul. Karena di situ yang paling kelihatan fisik fisik Iya, pemainnya, iya. jadwal pertandingan kan. Nah, Mm-mm. kalau dari yang nama-nama kita sebutin tadi kan oke tuh, tapi kira-kira kedalaman squadnya Ah, itu gimana kayaknya kan? iya. Iya, kedalaman skuadnya itu Aston Villa Jangan-jangan kayaknya butuh ini pas deh. jangan-jangan pas kita cek nanti cadangannya ada Castolo, ada Jimenez, Itu Master League. ya kan? Gutierrez. Hmm. Itu juga Kalau yang Leon, jadi Leon jadi PR-nya buat Gerrard sih. Soalnya Gerrard itu bukan Gerrard itu pelatih manajer yang pas dia di Rangers sering rotasi pemain. Jadi gimana caranya pemain itu harus fresh dan harus siap pada saat mau diturunkan gitu. Tapi yang menarik dari tapi paling anunya ya yang menarik dari taktiknya Gerrard itu kan dari ah, selain 4-3-3 yang paling banyak, ah, formasi keempat terbanyak yang pernah dipakai Gerrard di Rangers itu 4-4-2. 4-4-2. Iya, Berarti memang akan Inggris pada waktunya dia. kan dia tuh sepertinya akan Inggris pada waktunya. Tapi sebagai apa ya? Sebagai fans bukan bukan cuma fans United ya. eh, yang perhatiin Liga Inggris lah. Mm-mm. 4-4-2 itu sebagai penonton yang juga bukan cuma nonton MU tapi nonton tim lain itu ada sesuatu di 4-4-2 memang kalau menurutku. Mm-mm. Eh, kalau yang bisa anu ya, yang bisa apa yang dari latihan berhasil dibawa ke pertandingan. Mm-mm. Karena 4-4-2 itu paling ideal kalau misalnya yang menerapkan yang memanfaatkan fullback lah, Ya. Mm. fullback kan ke Iya, 4-4-2 tapi 4-4-2. nggak tahu 4-4-2-nya itu 4-4-2 bagaimana? Empatnya sejajar pada 4-4-2-nya Gerrard di Rangers ini lebih ke diamond kayaknya ya. Kalau Diamond. soalnya dia dari beberapa formasi dia itu harus ada nomor 10 kalau yang dari yang saya lihat. Hmm.
Jadi 4-4-2 diamond mungkin. Ya kalau dengan kedatangan Gerrard ke Liga Inggris berarti setidaknya ada warna baru lah kan. Iya. Dan ini Paling juga tidak bisa nanti jadi lebih ini. Hah? dominan tuh apa strategi Inggris Jerman jadinya. Komposisi pelatih sekarang kan Oh iya Jerman iya lagi iya. banyak di Liga Inggris kan. Tapi kira-kira nasibnya bakalan seperti Lampard gak nantinya? Gerrard masuk sebagai manajer itu bisa jadi pembuktian buat dia sih sebenarnya, kalau misalnya dia bisa lebih bagus daripada rekan-rekannya di tim nasional dulu. Ya, Lampard sekarang masih pengangguran, Paul Scholes sekarang lebih banyak ngelantur daripada ngelatih ya kan. Jadi ya bisa lah Gerrard ini jadi yang beda sendiri di antara Ajang pembuktian teman-temannya. ya. Iya, jadi ajang pembuktiannya dia juga. Padahal sebenarnya dulu saya pengen merasa itu Lampard tuh termasuk salah satu pemain yang akan bagus ketika dia jadi manajer. Cuman mungkin karena kurang kesempatan aja kali ya pas di Chelsea. Uh, Dan saya berharapnya kurang Carrick juga sih. Carrick. Iya. Cuman kalau berharap Scholes ya nggak usah lah. Scholes itu ya lebih banyak ngelanturnya. Kayaknya sih memang kalau yang tanpa main sudah jadi pundit itu susah sih. Iya, tapi Susah. mantan pemain yang jadi pundit, yang jadi pandit dan objektif dan bagus itu ya Carragher. Keren ya. Carragher Tapi ya, kalau Gary Neville iya bagus, tapi masih lebih bagus Carragher sih. eh kalau kalau jadi kalau menurutku antara Carragher sama kalau kita mau aktivitas Carragher, tapi kalau misalnya Lebih dalam. yang lebih dalam Gary Gary Neville tuh. Neville, ya. Betul, Ya betul. kan? Kalau mau ngelihat pandit yang kita bingung ini sebenarnya sitkom apa bedah bola, ya lihat aja tuh Roy Keane sama Micha Richard. Dah.